Sesawi Gor Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini, hari biasa sesudah Epifani, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, 2 hal yang susah untuk didefinisikan adalah kasih dan Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita lihat dalam kisah 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Tetapi kasih yang mana, sahabatku? Paling kurang ada 5 tingkat atau dimensi cinta. Seksual, atau cinta karena dorongan seks mata, eros, atau cinta monyet, cinta karena ketertarikan fisik, atau philia, cinta persahabatan, atau storge, cinta karena relasi kekeluargaan, atau agape, cinta tanpa syarat. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, prototipe cinta terakhir adalah cinta Yesus Kristus. Tentu keempat perspektif terdahulu menjadi positif dalam tempatnya yang benar dan tepat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, indikator kita mengenal Allah adalah cinta. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, dan saudara-saudara yang terkasih, ukuran kasih kita kepada sesama adalah kasih Allah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, seperti apakah kasih Allah itu? Salah satunya adalah Allah mengutus putranya sendiri sebagai silih dan penebus bagi dosa-dosa kita manusia, sahabatku. Ia tidak meminta kurban bagi kita sebagai silih atas dosa-dosa kita.
Selain penebus, Yesus Kristus adalah gembala dan roti hidup. Ia memperbanyak roti. Artinya apa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus? Artinya ia adalah sumber kehidupan nyata yang hadir dalam makanan harian sahabatku. Allah menerima kita yang datang kepadanya. Ia meminta dari kita sebesar yang kita miliki sahabatku. Mungkin hal itu kecil, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti sahabatku. Tetapi sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, di tangan Allah itu bisa menjadi banyak. Karena yang penting bukan jumlah barang fisiknya, melainkan kasih Allah yang ada di baliknya sahabatku. Kasih selalu memberi, membagi, dan dengan itu selalu bertambah banyak. Lalu pertanyaannya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, bagaimana dengan kasih kita terhadap Allah dan bagaimana kasih kita terhadap sesama? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Gela Muda Kour Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarlah kami kasih-Mu supaya kami ada di dalam Dikau dan Engkau di dalam kami. Semoga kami menjadi roti hidup bagi sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu dan sarana berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang masih berjuang untuk hidup mereka, meraih segala cita-cita. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesejahteraan, dan perlindungan, sehingga apa yang mereka harapkan, cita-citakan dapat terwujud karena semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin dikuatkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.